Shalom, saudara-saudari yang terkasih, Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam persekutuan kita bersama saya Pendeta Daniel Tambunan melalui channel YouTube Sobat Kristiani TV. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab Yesus sendiri mengatakan dan menyatakan dirinya sebagai terang yang sempurna. Di dalam kehidupan kita, kita sangat membutuhkan terang. Jika tidak ada cahaya, jika tidak ada terang, maka kita semua akan bingung dan kita semua tidak tahu arah. Artinya, misalnya ketika malam, dalam ruangan yang gelap, pasti kita akan gelisah. Kita tidak tenang. Kita tidak bisa beraktivitas. Kita pasti akan menggerutu. Itulah sifat gelap. Kita tidak menemukan kedamaian di dalam kegelapan. Tetapi jika ada cahaya, lihatlah betapa sukacitanya kita. Kita akan tersenyum, kita akan tertawa, kita dapat melihat di sekeliling kita. Kita dapat kembali beraktivitas. Artinya Sobat Kristiani bahwa di dalam terang, kita menemukan kedamaian dalam kehidupan. Yang pasti sifat gelap adalah hitam. Tidak ada sukacita di dalamnya. Tidak ada kedamaian. Yang ada ketakutan, kegelisahan, membuat kita bingung dan terjatuh karena tersandung. Akan ada keputusasaan. Artinya kita tidak menemukan kehidupan dalam itu. Namun terang sifatnya adalah sukacita, kedamaian. Kita menemukan semangat hidup. Kita akan tersenyum, tertawa. Tujuan perjalanan akan jelas. Kita akan percaya diri dan optimis. Artinya di dalam terang kita menemukan kehidupan. Demikianlah perjalanan iman kita Sobat Kristiani, bahwa Yesus Kristus yang adalah terang hidup telah tinggal diam di dalam hati kita. Maka kita harus yakin bahwa tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Kita tidak lagi perlu gemetar menjalani kehidupan kita. Sebab apa? Terang ilahi itu telah tinggal diam di dalam hati kita. Oleh karena itu jangan padamkan terang yang ada padamu. Oleh karena keraguan, kekhawatiran dalam kehidupan ini, tetapi tetaplah hidup dalam terang itu. Maka Dialah yang akan mengarahkan kehidupan kita. Kemanakah kita harus melangkah? Apakah yang terbaik dalam hidup kita? Dan bagaimana kita harus melangkah dalam kehidupan ini? Oleh karena itu Sobat Kristiani, jangan lagi ragu, sebab Yesus sendiri telah menyatakan dirinya sebagai terang bagi dunia, terang bagi kehidupan kita.
Dia terang yang akan menerangi kegelapan hati kita, terang yang akan menunjukkan arah tujuan kehidupan kita, terang yang akan memberikan kita sukacita dalam kehidupan kita, dan terang yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Dan ingatlah, ini yang terpenting, bahwa kita dipanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan. Artinya kita yang telah hidup sekarang bukanlah hidup menurut kegelapan lagi, tetapi kita adalah terang Tuhan yang harus memancarkan terang itu. Dan ini adalah karya dan rencana Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita harus dipakai Tuhan menjadi alatnya dalam rencananya yang begitu indah. Oleh karena itu kita perlu untuk menyangkal diri kita. Artinya apa? Membuang segala ego, membuang segala sifat tinggi hati, tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging, menjauhkan diri dari segala bentuk praktek-praktek dosa. Dan mari kita mempercayakan sepenuhnya kepada Allah yang menata hidup kita sesuai dengan maksud dan rencananya yang begitu indah. Ingatlah, kita ini adalah umat pilihan Allah, umat yang telah dikuduskan, umat yang dipanggil untuk memancarkan terang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus keluar dari zona nyaman kita saat ini, keluar dari iman yang pasif. Saatnya kita keluar dari sifat yang seolah-olah menganggap bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu meskipun kita berdiam diri. Namun kita harus merespon panggilan Allah ini, karena kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi rekan Allah, memancarkan terang itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Sobat Kristiani, jangan berdiam diri hanya melihat-lihat apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita, tetapi lihatlah ke depan, apa yang harus engkau perbuat sebagai respon imanmu kepada Tuhan. Jangan tanyakan apa yang Tuhan perbuat untuk kita, tetapi pikirkan dan tanyakanlah apakah respon iman kita kepada Allah sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi pembawa terang. Oleh karena itu Sobat Kristiani, terang itu sesungguhnya sudah ada di hadapan kita, yang akan memberikan kita sukacita, yang akan memberikan kita damai dan pengharapan yang luar biasa. Tetapi jika kita tidak memiliki niat dan tidak mau untuk menjadi terang itu, untuk menuju terang itu, bagaimana mungkin kita keluar dari kegelapan-kegelapan dunia ini? Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pembawa terang di dalam kehidupan kita, sebab terang ilahi telah tinggal diam di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.